pikiran kami. Terangi kami dengan kebenaran firman-Mu. Diberkati yang menyampaikan, diberkati yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam. Apa kabar? Luar biasa. Selalu luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar seperti flyer yang sudah ditunjukkan. Yaitu kita akan belajar dari kitab Ester. Nah, sebelum kita mulai, saudara, saya mau bawa kita kepada satu kondisi di mana apa yang terjadi ketika kitab Ester ini ditulis. Saya agak sulit mencari kertas yang lebih besar lagi dari ini, tapi saya menemukan ini di kantor. Nah, saya mau mengajak kita untuk membayangkan situasi yang terjadi ketika kitab Ester itu ditulis. Jadi, kronologisnya seperti ini. Terjadi sebuah konflik, terus kemudian muncullah ultimatum dari raja. Jadi anggap saja surat ini adalah ultimatum dari Raja Ahasweros pada waktu itu. Kalau dulu bentuknya itu bentuknya scroll, gulungan. Tapi ini ya, anggap sajalah seperti itu. Jadi kita bayangkan kalau seumpama isinya ini, kalau kita tarik sekarang, ultimatum dari Raja Iran. Ya, sekarang Iran itu Persia gitu ya. Ultimatum dari Raja Iran bahwa Indonesia akan segera dibom nuklir oleh Iran. Dalam waktu 3 hari ke depan, peristiwa ini akan terjadi dan sudah disahkan. Saudara-saudara bayangkan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Dalam waktu 3 hari ke depan, Indonesia akan dibom oleh Iran. Nuklir, saudara. Rudal balistik. Rudal balistik itu rudal antar benua gitu ya, dari jarak jauh pun bisa sampai ke Indonesia. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara mungkin baca kitab Ester lurus-lurus saja gitu. Tapi sebenarnya kalau saudara baca betul-betul, firman Tuhan itu semuanya sebenarnya hidup. Kondisi yang terjadi ketika kitab Ester ditulis atau peristiwa yang akan terjadi, bagaimana orang Israel sudah hopeless, tidak ada harapan sama sekali. Ya kalau Indonesia gitu saat ini, apa yang akan kita lakukan? Kita akan belajar dari kitab Ester ini dengan judul berpuasa atau mati. Saya mengajak kita untuk masuk ke dalam peristiwa ini. Ayat firman Tuhannya terambil dari kitab Ester 4 ayat 16. Buka sama-sama. Kitab Ester 4 ayat 16. Sudah dapat semua? Baik, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan minum selama 3 hari siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Meskipun berlawanan dengan undang-undang, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Jadi ini judul terambil dari Ester 4 ayat 16. Nah saudara, kalau tadi saya sudah sampaikan bagaimana apa yang kita rasakan ketika peristiwa misalnya Iran mau ngebom Indonesia gitu dengan bom nuklir. Inilah yang akan kita bahas gitu, akan kita pelajari. Ada sebuah situasi gitu, situasi yang dihadapi oleh bangsa Yahudi pada waktu itu di zaman Raja Ahasweros. Raja Ahasweros itu hidup sekitar tahun 460-an sampai 480-an sebelum Masehi. Jadi situasi bangsa Yahudi berdasarkan ayat ini, mereka sedang menghadapi genosida atau pembunuhan massal. Itu terjadi waktu itu di Jerman ya, Holocaust. Holocaust pernah terjadi, itu genocide juga. Sekian juta orang Yahudi mati waktu itu. Bangsa Yahudi menghadapi genocide yang sudah terjadwal atau ditentukan. Tanggalnya tanggal berapa? Ada di situ kok.
Karena tidak. Oke, tanggal 13 bulan 12 tahun sekitar 478 sebelum Masehi. Di situ ditulis bulan Adar, terus kemudian tanggalnya ada di situ ditulis ya. Nah, sumber permasalahan yang terjadi sampai orang Yahudi harus menghadapi ini adalah karena Haman membenci Mordekai. Haman membenci Mordekai. Setiap kali Haman lewat sebagai pembesar raja, Mordekai tidak pernah mau sujud menyembah dia. Sedikit kita mundur bagaimana silsilah dari Haman. Dikatakan di sana Haman orang Agag. Masih ingat orang Agag, Raja Agag di tanah Kanaan? Raja Agag di tanah Kanaan. Pasti sudah lupa, beberapa tahun yang lalu kita sudah belajar bagaimana raja-raja di tanah Kanaan. Jadi Haman ini adalah keturunan dari Raja Agag. Raja Agag ini dulu waktu zaman pemerintahan Raja Saul tidak ditumpas habis. Jadi Agag ini atau Raja Agag tidak ditumpas habis walaupun dia dibunuh oleh Samuel gitu ya. Samuel langsung bunuh gitu. Langsung ketika dilihat Raja Saul kayak sepertinya tidak serius, Samuel langsung bunuh Raja Agag. Kemudian, itu sudah pasti alasan kenapa Haman membenci. Karena dia tahu silsilahnya gitu. Nah, kebetulan juga Mordekai adalah keturunan dari suku Benyamin. Kalau dibaca di sana dikatakan bapaknya siapa? Neneknya Kis. Tidak dicatat Kis ini. Cuman di Kis itu dikatakan anaknya itu Saul gitu ya. Nah, si Mordekai ini entah dari cabang yang mana, tetapi ujungnya di Kis. Apakah itu Kis memang bapaknya Raja Saul? Tidak dicatat gitu. Saya coba menyelidiki, saya mencoba mencari. Memang ada beberapa perdebatan begitu, Kis dari bapaknya, neneknya Mordekai ini, apakah benar dari keturunan Raja Saul? Tapi yang pasti, Mordekai orang bangsawan, bukan orang biasa-biasa. Suku Benyamin. Jadi masalah di zaman dahulu, yang dulu-dulu itu muncul kembali gitu. Agag yang gagal ditumpas oleh orang Benyamin, kemudian orang Benyamin ini juga yang seharusnya membunuh orang suku Raja Agag ini juga sama-sama bermusuhan gitu. Jadi sepertinya yang dulu dengan yang sekarang itu ketemu gitu. Puncak konfliknya. Itu sebabnya Haman membenci sekali Mordekai. Nah kalau tadi sumber permasalahan sekarang ancaman gitu. Ancamannya adalah Haman menghasut raja untuk mengeluarkan maklumat genosid bagi orang Yahudi. Di 127 provinsi. Saudara bayangkan orang-orang Yahudi tersebar di 127 provinsi. Atau di sini ditulis 127 daerah. Itu saya coba selidiki gitu. Ternyata itu hampir 3 benua, saudara. Benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Jadi semua orang-orang Yahudi yang di bawah kekuasaan oleh Raja Ahasveros atau Xerxes II, bahasa Yunaninya Xerxes, itu semuanya harus ditumpas. Jadi Haman menghasut Raja Ahasveros supaya semua orang Yahudi yang ada di antara hampir 3 benua ini harus dihapuskan dari muka bumi. Saudara bayangkan itu merupakan genosid terbesar yang akan terjadi. Kalau di Jerman hanya satu negara saja. Ya berapa juta? Tapi kalau ini hampir 3 benua, semua yang ada orang Yahudinya eliminate semuanya, harus dibunuh. Ini yang dilakukan oleh Haman. Kemudian kondisi tentunya orang Israel seperti yang saya katakan tadi di awal. Mereka mulai berkabung, berpuasa, kain kabung. Kain kabung itu saudara pernah tahu kain kabung? Pernah tahu kain kabung? Ada yang tahu kain kabung enggak? Saya mau lihat dulu angkat tangan. Ada yang tahu kain kabung enggak? Kain kabung itu kain karung goni, saudara. Jadi kain karung goni itu dipakai oleh orang Yahudi waktu itu. Yang pertama kali pakai itu adalah kalau di dalam kisah ini adalah Mordekai. Mordekai itu sebenarnya sudah menjadi pejabat di kerajaan Ahasveros. Tetapi ketika dia mendengar bagaimana Haman mau menghasut raja supaya orang Yahudi semua dihapuskan, mulai Mordekai mengenakan kain kabung atau kain karung goni. Kain karung goni itu saudara kalau dipakai,
Karena di sana tempat untuk menyimpan gandum sebenarnya gitu. Kalau kita mungkin simpan apa? Beras gitu ya, beras yang mungkin yang masih kotor begitu, taruh di situ. Jadi kain kabung itu gatal-gatal karena di sana kemungkinan ada serangga-serangga kecil seperti ngengat itu ya, dibilang itu ngengat kecil-kecil seperti itu. Itu yang mereka pakai. Ketika mereka tahu bahwa bangsa ini akan segera dieliminasi oleh Haman melalui Raja Ahasweros. Itu kondisi yang terjadi. Kemudian kita juga belajar bagaimana caranya bangsa itu bisa keluar dari masalah. Jadi kalau tadi sudah ada ancaman, kemudian beberapa kondisi yang terjadi, sekarang kita belajar bagaimana cara bangsa itu keluar dari masalah ini. Sekali lagi, keselamatan bukan simsalabim. No. Keselamatan tidak seperti itu, simsalabim. Oh. Tetapi yang terjadi dengan doa, puasa, dan hikmat. Apa saja itu? Pertama, intervensi dari Tuhan. Pertolongan yang pertama, intervensi dari Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat kitab Ester ini adalah kitab yang tidak menyebutkan nama Tuhan sama sekali di sana. Coba saudara sendiri, ada enggak di sana nama Tuhan? Tidak ada, saudara. Tetapi untuk keluar dari masalah dibutuhkan intervensi Tuhan. Gimana caranya? Ya Tuhan, ketika mereka berpuasa, Tuhan mengingatkan raja gitu. Sebuah peristiwa di mana dulu raja hendak dibunuh, kemudian Mordekai menolong raja supaya dia tidak dibunuh oleh pejabatnya sendiri. Ini intervensi yang pertama-tama, pertolongan yang datang dari Tuhan. Diingatkan rajanya. Tengah malam gak bisa tidur. Dia teringat, coba bacakan saya buku sejarah dulu. Kemudian bawahannya membacakan sejarah. Dan ada di sana ternyata Mordekai menolong raja dari pembunuhan 2 anggota. Di kitab Ester 6 ayat 1. Baca di sana. Kemudian cara berikutnya bagaimana bangsa itu keluar. Kalau tadi melalui intervensi Tuhan lewat mimpi, raja dibuat tidak bisa tidur. Kemudian yang kedua, bangsa itu keluar dengan cara apa? Keberanian Ester. Mengungkap rencana jahat Haman di hadapan raja. Ester itu nama Persianya Ester, artinya bintang atau tersembunyi. Tapi nama aslinya adalah Hadasa. Hadasa itu bermakna ada tanaman di Timur Tengah sana, pohon miurat. Itu terkenal gitu ya, pernah masuk iklan. Pohon miurat itu harum, daunnya kecil-kecil, di remas-remas harum. Itu obat, banyak sekali khasiatnya pohon miurat itu. Jadi pohon itu gitu, lambangnya kehan, transformasi, kekuatan gitu ya, daya tahan. Itu artinya Hadasa dalam bahasa Ibrani. Jadi namanya Ester Hadasa. Ester nama Persianya. Kemudian yang ketiga, cara bangsa itu keluar dari masalah adalah terbit hukum yang baru. Nah kalau pada zaman itu ketika raja sudah bertitah, tidak bisa dicabut kembali. Apa yang sudah keluar dari raja, perintah raja tidak bisa dicabut kembali. Terus gimana caranya supaya bisa keluar? Terbit hukum yang baru. Hukum yang barunya apa? Bangsa Yahudi diizinkan untuk membela diri mereka dari musuh-musuh mereka. Jadi itu cara bangsa ini keluar dari masalah. Tentunya kita juga harus tahu ini. Kira peran Mordekai apa? Peran Ester apa? Supaya mereka bisa keluar dari permasalahan ini. Nah, peran Mordekai yang pertama. Saudara fokus ya, ikuti saya supaya kita mengerti begitu. Peran Mordekai yang pertama. Memang Mordekai adalah pemicu konflik. Saudara, pemicu konfliknya itu Mordekai sebenarnya gitu. Tetapi dia juga dipakai sebagai alat untuk menyadarkan umat Allah untuk tidak kompromi, saudara. Bagaimana? Ya kayak tadi, Mordekai tidak mau menyembah yang namanya Haman ketika dia lewat. Dia tetap menjaga identitasnya sebagai penyembah Allah yang benar. Kemudian peran berikutnya, apa yang dilakukan oleh Mordekai? Mordekai itu menjadi telinga dan mulut bagi bangsa Yahudi tentang situasi yang berkembang di kerajaan Ahasweros, di kerajaan Persia pada waktu itu. Jadi dia mendesak Ester untuk segera bertindak. Itu peran Mordekai yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mordekai ini memberi nasihat profetik. Dia memberi nasihat profetik di dalam Ester 4:14 kepada Ester bahwa jabatan atau posisi adalah
untuk melayani tujuan Tuhan. Jadi ini nasihat profetik yang disampaikan oleh Mordekai kepada Ester. Bahwa jabatan atau posisimu itu dipakai untuk melayani Tuhan. Walaupun tidak disebut. Ini adalah peran dari Mordekai. Kemudian peran dari Ester dalam peristiwa ini. Yang pertama, Ester itu menjadi seperti juru selamat atau savior. Yang rela berkorban. Awalnya pasif gitu ya. Karena apa? Rahasia identitasnya nggak boleh diketahui bahwa dia orang Yahudi. Pokoknya harus dirahasiakan. Itu pasif, saudara. Takut gitu. Ya awalnya memang sedikit penekanan bahwa puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi pada awalnya hanya untuk diri sendiri, Ester aja gitu. Tidak perlu yang lain. Tetapi ujung-ujungnya, buntut-buntutnya puasa itu memberi dampak kepada seluruh bangsa. Membawa keselamatan bagi seluruh bangsa gitu. Takut identitas terbongkar. Kemudian tiba-tiba menjadi pemberani menghadap raja dengan tidak menghiraukan undang-undang yang berlaku. Ini peran dari Ester yang pertama. Kemudian peran Ester yang kedua, dialah pencetus ide seperti judul kita ini. Puasa atau mati. Walaupun aku harus mati, ya mati. Dalam Ester 4 ayat 16 tadi ya, dikatakan bahwa pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan, bukan Ibu Susan ya. Benteng Susan, bukan Ibu Susan. Namanya sama gitu. Jangan makan dan minum selama 3 hari, siang dan malam. Ini full. 3 hari, 3 malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Meskipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Jadi judul kita tadi berpuasa atau mati. Saya mendapat juga sedikit gambaran gitu ya. Berpuasa artinya kita sama-sama puasa, terus kemudian mati, ya kita sama-sama mati gitu. Kalau saya tidak puasa, kita sama-sama mati gitu. Kalau dilihat dari peristiwa yang terjadi di Ester ini. Kemudian, peran Ester yang ketiga adalah memberi strategi diplomasi, saudara. Ester pintar sekali dalam hal berdiplomasi. Berdiplomasi dengan hikmat yang sangat elegan, saudara. Bagaimana tidak elegan? Strateginya itu kalau saudara baca itu. Untuk membuat seseorang itu pertama senang dulu, ujung-ujungnya apa? Ya dipermalukan, bahkan digantung, dihukum mati gitu ya. Strategi yang sangat elegan dengan mengadakan perjamuan dengan raja dan Haman ya. Bukankah demikian para pemimpin, ada beberapa pemimpin kita gitu dulu ajak makan bareng-bareng dulu yuk, kita makan ya. Setelah itu baru disampaikan apa yang kamu mau, seperti di situ saat untuk membelokkan apa yang dia inginkan dan itu berhasil gitu. Pemimpin yang dulu pasti saudara tahu. Nah, kemudian kita masuk, kenapa bangsa Yahudi harus berpuasa? Kita juga perlu tahu gitu, kenapa orang harus berpuasa gitu. Harus berpuasa. Yang pertama, bangsa Yahudi berpuasa adalah karena sumber daya yang tidak dapat menjadi sarana penyelesaian genosid. Mereka sudah tidak punya lagi sumber daya lain, saudara. Bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan ini? Ini kematian sudah 3 hari ke depan, saudara. Di seluruh hampir 3 benua ini. Mereka mau lawan Haman, enggak mungkin. Mau lawan Raja Ahasweros, apalagi dia penguasa 127 provinsi, saudara. Bahkan Haman menawarkan kepada kerajaan, aku akan memberikan 10.000 talenta perak. Saudara tahu 10.000 talenta? Berapa kilo itu? Sudah pernah hitung? Talenta itu 34, sekian kilo. Jadi kalau dihitung-hitung ini 10.000 talenta itu 340.000 kilogram perak. Atau 340 ton perak. Saudara bayangkan 340 ton perak itu banyaknya berapa banyak gitu. Kalau itu emas, triliunan saudara. Jadi Haman kasih ini 10.000 talenta. Yesus juga akan memberi perumpamaan. Seorang yang berutang berapa? 10.000 talenta. Artinya apa? Nilai ini besar sekali saudara. Nilai ini sangat besar. Haman tawarkan kepada raja. Pokoknya raja, kau bunuh semua orang Yahudi, bantu saya untuk kita membunuh orang Yahudi, saya akan kasih 10.000 talenta. Nilai yang cukup besar pada waktu itu. Inilah mengapa orang Yahudi harus
berdoa. Yang bagian pertama. Kemudian bagian kedua adalah karena berdoa dan berpuasa adalah senjata pamungkas terakhir. Ultimate weapon dalam bahasa Bataknya. Itu ultimate weapon. Terakhir. Karena apa? Situasinya genting, situasinya sulit. Makanya saya tadi di awal-awal saya mengajak kita, coba saudara bayangkan bagaimanalah kalau misalnya Iran sudah kasih ultimatum dalam waktu beberapa hari ke depan dia mau bom nuklir Indonesia. Saudara, apa yang akan saudara lakukan? Mungkin saudara baca ini lurus-lurus saja gitu. Tapi kalau saudara dalam situasi ini, tidak mungkin saudara duduk tenang-tenang. Pasti ada yang akan saudara lakukan. Nah, kemudian situasinya genting dan juga ini merupakan bentuk kebergantungan penuh kepada kedaulatan Allah. Sehingga Allah bekerja menurut kuasa dan kemuliaan. Jadi ini bergantung penuh. Tidak ada lagi sudah yang bisa diandalkan. Tidak ada lagi. Siapa yang mau diandalkan dalam situasi seperti ini? Itulah mengapa bangsa Yahudi pada waktu itu harus berpuasa. Kemudian juga tentu kita akan bertanya, siapa sih pencetusnya? Ya tentu pencetus yang pertama atau yang memberi petunjuk berpuasa adalah Esther gitu ya. Dia menginstruksikan kepada Mordekai supaya semua orang berpuasa. Terus kemudian jenis puasanya gimana? Kan itu macam-macam ya, ada yang puasa Daniel. Karena tahu puasa Daniel bagaimana? 1 hari tidak makan makanan yang enak gitu ya. Yang enak ini macam-macam gitu. Ada yang mungkin makanan enak buat saya itu Coca-Cola, jadi saya nggak makan. Ada juga nggak minum nasi, ada juga gitu. Tapi itu bentuk puasa Daniel. Terus kemudian juga ada bentuk puasa yang lain. Kuinginkan adalah puasa yaitu kamu anak yatim, janda-janda, itu juga bentuk puasa juga. Tetapi puasa yang kita pelajari adalah puasa dalam kitab Esther ini, yaitu tidak makan dan minum selama 3 hari penuh. Saudara pernah lakukan itu? Pernah? Yang sudah pernah, coba angkat tangannya. 3 orang saja. Saya pernah melakukan 3 hari penuh, tidak makan, tidak minum, saudara. Itu bukan mudah gitu, tapi bisa dilakukan. Saya mengajak kita untuk mencobanya. Silakan mencobanya. Ya mungkin awal-awal berat, 1 hari dulu lah, coba-coba nggak makan. Full loh ya, full gitu ya. Nanti kalau masih kuat lagi, ya mungkin minum sajalah begitu ya. Habis itu mungkin kurangi lagi jadi 2 hari atau 1 hari, tapi terus belajar untuk tidak makan dan tidak minum. Memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Kemudian yang dilakukan saat berpuasa apa sih? Apakah kita cuma puasa nggak makan, nggak minum gitu, diet saja begitu? Tidak, ada yang dilakukan. Kalau kita baca di sini gitu ya, memang tidak dituliskan kata doa dalam kitab Esther, tidak ada tercatat kata doa di sana, tidak. Tapi menurut tradisi yang ada, itu selalu kalau orang Yahudi berpuasa itu ada doanya, kemudian juga ada penyesalannya, kemudian ada ratapannya, ada kemudian permohonan yang intens kepada Tuhan. Ini yang dilakukan ketika berpuasa. Jadi ketika saudara berpuasa bukan sekedar tahan makan aja, tahan lapar, tidak. Ada doanya, ada penyesalannya, ada ratapannya, ada permohonan yang intens kepada Tuhan. Jadi jangan salah ya berpuasanya cuma tahan lapar saja, tidak. Kemudian pasti ada hasil dari doa dan puasa gitu yang dilakukan setelah. Apa yang terjadi? Keadaan berubah 180 derajat. Saudara bayangkan hasil dari doa dan puasa itu 180 derajat keadaan berubah. Kalau orang Ambon bilang tidak gampang nyong. 180 derajat beberapa hari dalam waktu singkat. Hanya gara-gara doa puasa 3 hari. Tidak makan, tidak minum. Haman malah gantung, saudara. Dia buat tiang gantungan untuk Mordekai, tetapi tiang gantungan itu dipakai untuk gantung dia sendiri gitu. Ini karena hasil dari doa dan puasa. Kemudian yang dilakukan, yang terjadi selanjutnya adalah raja ingat gitu ya. Setelah doa dan puasa tadi di awal sudah dibahas, raja ingat kembali jasa-jasa dari Mordekai gitu. Ini yang menolong penyelamatan bisa muncul ketika berdoa dan berpuasa. Raja diselamatkan dari pejabatnya yang korup, ingin membunuh dia. Nah,
Apa yang dilakukan setelahnya? Ternyata Mordekai naik pangkat, saudara. Gara-gara doa dan puasa ini, Mordekai naik pangkat. Menjadi orang nomor 2 di kerajaan Persia dan Media. Sama seperti Yusuf, orang nomor 2 di Mesir. Ini karena doa dan puasanya. Kemudian yang dilakukan adalah orang-orang Yahudi pada waktu itu bersuka cita. Mereka mempersiapkan diri melawan musuh-musuhnya. Jadi mereka yang dilakukan setelah doa dan puasa, mereka bersuka cita, kemudian mereka mempersiapkan diri untuk berperang, saudara. Kalau di awalnya mereka berperang secara rohani, ingat peristiwa Daniel, puasa 21 hari, itu peperangan rohani. Kemudian mereka sekarang berperang secara fisik. Setelah mereka sudah berpuasa, mereka melakukan peperangan fisik. Peperangan rohaninya sudah, peperangan fisiknya segera dilakukan. Ada dampak dari doa dan puasa mereka. Pertama, mereka mengalami keselamatan nyata dari Allah. Sehingga lahir hari raya yang namanya Purim. Gitu ya. Purim. Saya tidak punya dadu gitu ya, pengen lempar dadu gitu ya. Purim itu artinya membuang undi gitu. Tidak punya alat untuk membuang undi gitu. Tapi Purim ini menjadi catatan sejarah dalam bangsa Israel dan itu harus dilakukan gitu ya setiap tahunnya. Karena apa? Karena doa dan puasa. Kemudian juga ditetapkan juga hari dan puasa dalam sejarah Israel. Ada hari 1 hari sebelum perayaan Purim, orang Israel harus 1 hari berpuasa. Itu dicatat di sana di Ester 9, 26-28. Kemudian dampak dari doa tersebut adalah banyak orang yang menggabungkan diri jadi orang Yahudi, saudara. Bergabung. Gara-gara doa dan puasa ini, banyak orang yang bergabung menjadi orang Yahudi gitu. Karena mereka takut terhadap peristiwa di mana penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan itu terjadi atas bangsa ini. Saudara bisa bayangkan itu gitu. Yang tadinya orang ini mereka sudah siap dimusnahkan, malah mereka memusnahkan musuh-musuhnya. Di Ester 8 ayat 17. Dan dampak dari doa dan puasa ini adalah kemenangan total Israel terhadap musuh-musuh yang hendak menghancurkan umatnya. Kemudian bagian berikutnya, kenapa penting doa dan puasa? Kita ambil, kita tarik untuk diri kita. Mengapa penting doa dan puasa? Yang pertama, doa dan puasa itu sarana untuk mengalami providensia Allah. Apa sih providensia itu? Yang tahu? Orang-orang teologi tahu itu, providensia Allah. Sarana untuk mengalami penyediaan Tuhan seperti itu ya, mirip seperti itulah. Benar ya Pak Chandra atau mungkin salah mungkin ya? Providensia Allah. Jadi kenapa penting berdoa dan puasa? Jadi tujuannya supaya kita mendapatkan sarana mengalami providensia Allah. Kedua, bentuk kebergantungan total kepada Tuhan. Ester dan Mordekai sadar betul bahwa diplomasi tidak cukup. Mau menghadapi Haman, mau menghadapi Raja Ahasweros, diplomasi secara politik tidak cukup. Makanya mereka berdoa dan berpuasa. Mereka butuh intervensi surga. Itu sebabnya orang berdoa dan berpuasa. Jadi gak cukup diplomasi di meja makan, gak cukup. Kemudian doa puasa itu menguatkan roh dan jiwa kita. Tubuh kita lemah memang. Yesus saja ketika berpuasa 30 hari, ketika di penghujung puasanya bagaimana? Di 40 hari itu, dia langsung lemah gitu ya, langsung malaikat datang. Layani dia. Tubuh kita lemah, tetapi roh dan jiwa kita kuat. Tujuannya apa? Sebelum kita mengambil keputusan yang penting, itu harus dilakukan. Jadi orang berdoa dan berpuasa supaya roh dan jiwanya kuat menghadapi pengambilan keputusan yang penting di dalam hidupnya. Ester 4:16 tadi. Kemudian, kenapa penting berdoa dan berpuasa? Karena apa? Dapat mengubah situasi dan kondisi dalam waktu yang singkat menurut kehendak Allah. Sekali lagi, menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita gitu. Jadi saudara berdoa dan berpuasa bukan saudara mau menggerakkan Tuhan sesuai dengan keinginanmu. No. Menurut kehendak Allah, sekali lagi. Kitab Ester tidak dicatat nama Allah di sana, tetapi Allah bekerja dengan cara-cara yang tidak terlihat dan cara-cara yang. Terus bagaimana berpuasa yang dikehendaki oleh Allah? Bagaimana sih berpuasa oleh Allah itu? Kalau saya secara pribadi, saya pernah berpuasa gitu ya. 3 hari seperti yang katakan itu. Waktu itu saya sudah lupa
perayaan perayaan Yom Kippur kalau tidak salah Pak saya 3 hari malam tidak makan. Waktu itu ada ajakan gitu ya dari situs atau situs internet gitu berdoa untuk Israel gitu. Saya berdoa bisa 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Saya lupa hasilnya seperti apa begitu. Hal yang luar biasa gitu terjadi. Itu kesaksian saya secara pribadi. Juga berpuasa juga pada waktu di awal-awal jika mau lamar pekerjaan di itu sudah tutup, lamaran tutup, semua sudah selesai. Tapi saya dengan teman kami bawa lamaran. Saya katakan, oh ayo kita berpuasa yuk. Siapa tahu kita bisa terpanggil. Hanya Tuhan jawab, terpanggil. Padahal sudah tutup, tidak bisa lagi. Gitu. Karena kami datang, dan itu bosnya kan alumni juga, alumni dari kampus. Jadi dia terima aja, dia cuma bilang, sudah tutup sebenarnya, kamu lambat. Ternyata kami lulus. Hasil. Karena puasa tersebut. Itu kesaksian saya secara pribadi. Jadi contoh-contoh doa puasa dalam Alkitab cukup banyak. Kitab Daniel, kemudian siapa lagi yang berpuasa? Tuhan Yesus. Semuanya itu adalah contoh-contoh bagaimana doa dan puasa itu bisa mengubahkan keadaan. Sekali lagi, itu bukan sesuai kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Jangan sesuai dengan kehendak. Nah, cara berpuasa yang dikehendaki, yang pertama tidak kita perlu intens, kita perlu bersungguh-sungguh. Tidak makan, tidak minum, bukan sekedar diet saja, tetapi mematikan kedagingan, menguatkan jiwa. Tadi sudah saya katakan. Kemudian yang kedua, perlu kesatuan hati atau korporat sama-sama bareng-bareng. Ya, rencana gereja berapa? Puasa 21 hari ya, kalau saya tidak salah ya, rencananya tahun depan ya, kalau tidak salah. 21 hari saudara, rencananya gereja akan mengajak seluruh jemaat untuk berpuasa 21 hari. Bisa nggak? Atau berat? Puasa Daniel tidak makan tapi boleh minum saudara, 21 hari. Itu tahun depan kita. Kemudian kalau mau melakukan puasa Ester, silahkan, tidak apa-apa. Perlahan-lahan kita akan belajar untuk melakukan doa dan puasa. Kemudian berpuasa yang dikehendaki Tuhan merendahkan diri. Ya responnya itu tadi kain kabung, abu. Itu lahir dari hati yang hancur, penyesalan, mendalam. Kemudian menggantungkan harapan kepada Kristus. Ini adalah bentuk yang saya catat 3 berpuasa yang dikehendaki Allah. Jadi merendahkan diri kayak kain kabung, kain karung goni. Kalau sekarang mungkin kalau saudara mau merendahkan diri nggak perlu pakai kain karung goni gitu ya, saudara akan diketahui orang. Tapi saudara bisa merendahkan diri saudara gitu. Gambaran bagaimana kita perlu merendahkan diri. Nah, apa yang akan dilakukan saat puasa? Sukacita dan pertobatan. Ingat di kitab Matius 9 ayat 15 bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, ketika nanti mempelai laki-laki diambil barulah mereka akan berpuasa. Di sana dicatat gitu. Jadi berduka cita itu sama dengan berpuasa, saudara. Jadi dari kitab Matius 9 ayat 15 itu saya menarik kesimpulan bahwa duka cita itu sama dengan puasa. Saudara perlu lakukan itu. Kemudian mematikan kedagingan, fokus kepada Allah. Ini yang dilakukan saya. Dan permohonan sesuai kehendaknya. Kemudian menjalankan strategi yang telah diilhamkan Allah. Jadi biasanya ketika doa dan puasa, ada strategi-strategi atau ada ilham Allah yang turun kepada kita untuk kita lakukan. Ketika saudara mendapatkan itu, please, do it. Seperti slogan dari Nike, just do it. Benar? Just do it. Jadi ketika saudara mendapatkan ilham dari Allah, lakukan itu. Esther dapat idenya, bagaimana? Diplomasi gitu. Seperti ini. Karena dia dapat ilham duluan. Kalau seluruh orang Yahudi berpuasa. Terus kapan berpuasanya gitu? Yang pertama saat genting atau krisis besar. Biasanya ini berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan masa depan bangsa gitu. Hal-hal yang besar gitu ya, hal-hal yang penting lainnya. Seperti Daniel berpuasa 21 hari karena apa? Bangsanya itu, karena dibilang apa? Mengenai bangsanya. Daniel pengen tahu
masa depan bangsa Yahudi ini seperti apa? Dia berpuasa. Demikian juga Esther. Apa yang akan terjadi Tuhan ketika beberapa hari ke depan ini? Dia berpuasa. Jadi ketika hal-hal genting dan krisis besar, saudara ya, kalaupun mau berpuasa untuk hal tertentu, it's fine, tidak apa-apa. Tapi biasanya doa dan puasa yang baik itu ketika genting, krisis besar mengenai nyawa, mengenai masa depan, dan lain halnya beberapa hal yang penting lainnya. Kemudian sebelum kita mengambil keputusan, kayak seperti Esther gitu ya. Jadi kapan berpuasanya? Ketika sebelum kita mengambil sesuatu keputusan, Esther hendak menghadap raja. Nah, ini tindakan beresiko. Ada hal-hal yang beresiko yang akan kita lakukan, berdoa dan berpuasa. Hal apa saja itu? Saudara bisa lakukan doa dan puasa. Terus kapan kita berdoa dan puasa? Saat kita perlu game changer, artinya perubahan situasi yang kayaknya mustahil gitu ya. Itu saudara bisa lakukan. Ketika musuh di atas angin kayak seperti ini ya, Haman sudah di atas angin saudara sebenarnya. Saudara bisa bayangkan itu, sudah tersedia tiang gantungan bagi Mordekai, dia di atas angin, terus kemudian tiba-tiba situasinya berubah. Ini karena apa? Doa dan puasa. Kemudian contoh-contohnya gitu ya, orang-orang yang berpuasa. Yang pertama kayak orang Niniwe. Orang Niniwe berpuasa berapa hari mereka? Ketika Nabi Yunus datang kepada mereka, sampaikan, kamu akan ditunggang balikan kota Niniwe. Niniwe itu sekarang di Mosul, di Irak sana ya. Kota ini akan ditunggang balikan. Wah, langsung mereka bertobat, mereka berubah, mereka berpuasa, meratap gitu ya. Tidak salah, 3 hari juga kalau tidak salah. Bahkan binatang pun berpuasa gitu. Binatang pun berpuasa. Ini gambaran gitu, bagaimana butuh perubahan gitu. Walaupun ketika orang Niniwe berubah gitu, Yunus malah marah-marah gitu, ngomel, agak aneh gitu ya. Bukan Pak Yunus ini, bukan gitu ya. Jadi dia mengomel, padahal situasinya, saudara bayangkan gitu. Allah sudah siap mau menunggang balikan Niniwe, mereka disampaikan firman Tuhan, mereka berpuasa, tidak jadi. Malah Yunusnya marah-marah, dia bilang, aduh Tuhan kenapa kau nggak hancurkan saja itu orang Niniwe. Aneh gitu, agak aneh Yunus, makanya Tuhan marah sama dia gitu. Nah, dari hal-hal ini, dari kitab Esther dari awal tadi, bagaimana kita mengetahui apa yang terjadi, situasi, doa dan puasa, apa yang akan dilakukan dalam doa puasa, saya bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah, berdoa dan berpuasa adalah jembatan antara kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Ini kesimpulan yang pertama yang saya catat. Kemudian yang kedua, berdoa, berpuasa adalah menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, berdoa dan berpuasa itu sebagai ultimate weapon ketika semuanya tidak dapat diandalkan. Berdoa dan berpuasa. Berharap kita semua mengerti pelajaran dari kitab Esther ini, bahwa untuk hal-hal tertentu yang genting, pengambilan keputusan, game changer, perubahan situasi dan kondisi, mari doa dan berpuasalah. Bukan sekedar tahan lapar saja, tetapi bagaimana roh kita dan jiwa kita semakin peka, ya kita mendapatkan inspirasi dari Allah, ilham dari Allah, perintah dari Allah, dan kita lakukan. Panjang kehidupan orang Kristen tidak pernah lepas dari doa, puasa, doa, puasa, doa. Itu penting, saudara. Doa dan puasa itu penting. Sama dengan doa dan firman, itu penting. Satu paket, tidak bisa dipisahkan. Doa, firman, puasa, doa, firman, puasa. Tahu sendiri orang-orang yang melakukan hal tersebut. Oh, kuat sekali rohaninya. Musa 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai. Tidak makan, tidak minum. Saking enaknya bersama dengan Tuhan, tidak makan, tidak minum. Yesus 40 hari. Daniel, Esther, dan bangsa Yahudi semuanya berpuasa. Ya, kita semua untuk mulai menerapkan kehidupan doa, puasa, firman sepanjang hidup kita. Saya mengundang pemain musik maju ke depan.